Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya di Utama Channel, yang tentunya membahas permasalahan kacer, dimana kita kemarin sempat menerima inboxan dari seseorang dan mencoba untuk menanyakan masalah pemandian. Nah, dan selamat malam dulu nih buat Om yang sudah inbox. Saya lupa namanya dan saya juga lupa di screenshot ya. Selamat malam semuanya, salam bahagia dan selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah teman-teman semuanya, dimana juga berada pada kesempatan kali ini dalam pembahasan sepenting apakah itu kacer untuk mandi, dan fungsi mandi itu bagi kacer apa sih gitu loh. Kenapa? Karena burung ini adalah burung fighter dan dia butuh mandi, dia butuh jemur. Otomatis ini adalah dua hal yang saling berkaitan tentunya. Dan jangan lupa buat Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Semoga informasi-informasi yang saya berikan bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan, bisa Anda aplikasikan nanti di burung rawatan Anda yang ada di rumah, dan tentunya akan memberikan sesuatu hasil yang memuaskan bagi Anda tentunya. Oke, baiklah, sedikit saya informasikan kalau burung kacer ini di hutan, burung kacer di alam liar, dia terserah mau mandinya kapan aja, mau siang, mau sore, ya mau pagi, ya kita nggak tahu. Yang penting dia merasa pengen mandi, ya dia mandi. Nah, karena apa? Karena di hutan itu kebutuhan nutrisi untuk kesehatan burung kacer ini sudah jelas terjamin, sudah jelas ada. Dan dia terserah mau makan apa aja di hutan, tidak ada masalah. Mungkin dia makan cacing, mungkin dia makan ulat, atau mungkin dia makan buah-buahan, buah-buah kayu ya. Nah, itu semuanya tergantung dari kacernya itu sendiri memilih. Nah, kemudian kenapa di kita pengondisian mandi itu diatur, terjadwal? Kenapa gitu loh? Karena jawabannya adalah karena setiap nutrisi yang dibutuhkan oleh burung ini tadi, burung kacer ini, tidak semuanya bisa kita penuhi. Jadi ada plus minusnya, dan tentunya kita harus mencari titik maksimal bagaimana dia tampil kerja, bagaimana dia tampil bagus dan maksimal. Nah, disinilah kita perlu yang namanya pengembangan settingan bagi burung kacer. Salah satu settingan itu adalah mandi. Baik teman-teman semuanya, kalau kita kupas masalah mandi, ini teman-teman ada beberapa trik ya yang dia coba kembangkan. Yang pertama adalah mandi pagi, yang kedua adalah mandi sore, yang ketiga adalah mandi malam. Baik, saya coba kupas tuntas satu persatu di sini masalah mandi pagi. Oke. Mungkin teman-teman yang kebetulan punya burung yang senangnya dimandi pagi, ya kadang-kadang itu juga belum tentu cocok dengan apa yang kita inginkan dari burung kacer itu sendiri. Karena teman-teman harus ketahui, mandi pagi itu adalah mandi yang kita peruntukkan kepada burung-burung. Yang pertama adalah yang emosinya lambat, artinya down ya. Yang kedua yaitu burung dalam kondisi kegemukan. Yang ketiga yaitu burung yang kurang dalam fighter. Nah, ini kita usahakan untuk mandi pagi. Biasanya burung-burung yang kegemukan itu burung habis mabung, nah itu kegemukan. Nah, itu bisa kita kondisikan di awal dengan mandi pagi dulu. Nah, atau burung-burung yang lambat emosinya.
Karena apa? Karena mandi pagi ini, setelah mandi burung pasti akan kita jemur. Nah, jadi badannya seger, dan setelah itu kita jemur untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, meningkatkan faktornya, meningkatkan kualitas emosinya. Nah, ingat ya. Dan kemudian burung-burung yang mandi pagi ini biasanya, coba teman-teman lihat, kalau begitu dibuka kerodong, biasanya bulunya mengembang. Artinya burung ini mengharapkan sinar matahari. Nah, sebelum dia dijemur, kita mandikan dulu, dan setelah itu kita jemur. Oke, yang kedua adalah mandi sore ya. Mandi sore ini bertujuan sekali adalah untuk mengurangi masalah emosi yang over ya. Masalah emosi yang over, kemudian ada tingkah laku dari burung itu yang nabrak-nabrak sangkar, ngejar-ngejar lawan, ada juga yang sampai burung itu karena emosinya tinggi sampai cabut bulu. Nah, itu bisa dikondisikan. Nah, tetap dijemur pada siang harinya atau di pagi harinya, tetapi begitu sore burung ini wajib kita mandikan. Agar apa? Antara emosi tadi dan birahinya kembali seimbang dan burung bisa stabil. Nah, itu biasanya untuk pengondisian mandi sore, yaitu adalah untuk menurunkan tingkat emosi yang terlalu berlebihan. Dan bagaimana juga dengan mandi malam? Mandi malam yaitu adalah kepada burung-burung yang emosinya memang sudah terlalu tinggi sekali ya. Dan kadang-kadang mandi malam ini teman-teman ada juga yang dibarengi dengan pemberian es batu, dicampurkan ke dalam air mandinya, dan kemudian burung ini dimasukkan ke dalam keramba dan dia mandi di sana. Nah, itu gunanya untuk menurunkan faktor emosi yang sudah terlalu over, emosi yang sudah menjadi-jadi. Nah, itu kita bisa sikapi dengan mandi malam. Nah, tetapi perlu diingat, mandi malam ini burung akan naik birahinya. Kenapa? Karena burung sudah merasa dingin. Nah, coba teman-teman perhatikan, kenapa sih musim anakan atau musim kawin di hutan itu burung kacer selalu di musim hujan? Coba diperhatikan. Karena apa? Karena tingkat kelembapan dari udara dan tentunya mempengaruhi faktor yang ada pada si burung kacer ini sendiri. Nah, birahinya naik dan otomatis dia ingin untuk kawin. Nah, begitu juga dengan halnya mandi malam. Nah, kita juga perhatikan di sini faktor tempat atau faktor di mana burung ini kita rawat. Nah, kadang-kadang ada yang burung yang kita ambil dari daerah panas ke daerah dingin. Nah, itu berbeda lagi polanya. Biasanya di daerah panas ini adalah burung yang cenderung dengan over emosi. Nah, kalau di daerah dingin itu cenderung dengan burung over birahi. Nah, ini pengondisian mandi sangat berbeda. Nah, ini perlu teman-teman pelajari, perlu teman-teman fleksibel dalam hal ini. Jadi pengambilan sikap itu tergantung iklim, keadaan di mana burung ini kita rawat. Nah, jangan kita hanya dari rawatan di sananya dia mandinya pagi gitu. Nah, begitu burung kita ambil, ternyata kok burung ngulah, kok burung bertingkah. Nah, sementara di daerah sebelumnya itu kondisi burung daerah itu daerah iklimnya panas gitu loh. Nah, sementara teman-teman di daerah yang dingin gitu. Nah, jadi perbedaan iklim dan faktor cuaca mempengaruhi juga dalam hal ini teman-teman dalam pemberian ekstra puding juga berbeda. Nah, jadi ini yang harus kita telaah kembali ya. Artinya perawatan berjalan, tetapi teman-teman harus fleksibel dalam hal ini. Ya, jadikan itu referensi pedoman teman-teman untuk merawat burung, tetapi di sini ada tarik ulurnya. Karena apa? Iklim juga menentukan dalam perawatan si burung kacer. Karena bermain burung kacer adalah bermain suhu tubuh. Nah, ini yang harus teman-teman garis bawahi.
Nah, kenapa semuanya diatur? Dan ada juga burung yang tidak boleh sama sekali itu dijemur gitu loh. Dan ada yang hanya boleh dimandikan sekali seminggu saja. Ada juga burung ini dan yang tidak boleh dimandikan sama sekali. Nah itu. Nah, cuman saya nggak mau bahas terlalu ini ya, karena ekstrim ya dampaknya nanti untuk mencari sesuatu, menstabilkan burung agar bisa diadu di gantangan dan burung tidak mandi, tidak jemur. Saya sedikit tidak mau menjabarkan masalah itu. Kenapa? Untuk kedepannya berapa lama sih burung bisa tahannya dengan kondisi seperti ini? Dan itu juga kita harus pikirkan. Karena apa? Yang pertama adalah faktor alamiah. Karena burung butuh mandi, butuh jemur, butuh makan, butuh kawin. Nah, kita bermain di sini saja, kita melihat siklus, begitu loh. Apabila sesuatu diredam dalam hal ini, efeknya nanti kemana? Nah gitu. Ya teman-teman, banyak yang sukses melahirkan burung-burung juara dari perawatan-perawatan yang berbeda dari tuntunan dari alamnya sendiri ya. Ya ada yang tidak dijemur, ada yang tidak mandi, dan ada dengan pemberian 0 EF ya, macam-macam. Nah ini semuanya tergantung dari teman-teman menyikapi bagaimana teman-teman bisa untuk mengkondisikan burung-burung ini nanti. Intinya adalah tetap burung ini tampil maksimal, burung ini tampil dengan apa yang kita harapkan. Nah pasti kita menginginkan adalah suatu prestasi yang membanggakan bagi kita sebagai seorang perawat. Nah ini adalah hal yang paling kita cari dalam merawat seekor burung kacer. Nah tentunya perawatan-perawatan seperti ini dirawat secara konsisten, dirawat secara bertahap ya, tidak langsung main jiplak begini adanya harus begitu. Kita notabene tidak mempertimbangkan hal-hal lain. Nah kita harus fleksibel dalam hal ini. Kita lihat dulu kondisi burung kita lihat dulu dia sukanya apa. Kadang-kadang dia suka, kadang-kadang bisa berbalik gitu loh. Bukan semakin bagus, malah semakin jelek dalam penampilan. Dan ini kita juga harus pahami, ini juga harus kita sadari, karena sesuatu dalam merawat burung itu perlu pemikiran, perlu rasa, dan perlu ketelatenan. Oke, segitu dulu. Selamat malam buat Anda semuanya, dan assalamualaikum.